Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sudah pada sarapan belum? Sudah. Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada ya. Oke, baik kalau sudah sarapan semuanya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan Ihsan pimpin doa. Sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, Bapak minta kita berdiri yuk sama-sama. Kita menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka. Jadi supaya posisi Agustus tahun 45
Oke. Sekarang silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, baik kalau masuk semua. Di sini kita akan masuk di pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Yang keempat, kalian mampu menceritakan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Ya, baik, sebelum kita lanjut masuk ke materi, dikeluarkan alat tulisnya, bukunya, buku paketnya semua dikeluarkan. Buka halaman 43, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sudah? Ya, baik. Sekarang Bapak tanya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menanya, ingin bertanya sama kalian. Apa manfaat dari listrik di dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang? Apa Pak Ira? Untuk memasak. Oke, ada lagi? Ya, membantu kegiatan aktivitas manusia. Kemudian ya, menonton televisi atau mencari hiburan ya. Ada lagi? Untuk apa? Ya, untuk mencuci baju, banyak ya. Apa lagi? Oke, untuk penerangan ruangan ya, ini yang penting nih ya. Ya, karena manfaat dari listrik, kalau misalkan tidak ada listrik, nah ini ruangan kita di sini pasti akan gelap. Ya, kemudian kegiatan pembelajaran kita ini akan terganggu. Ya, maka dari itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari listrik, ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, lanjut. Di sini Bapak ada sebuah teks, ya, menyajikan informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Kalian bisa buka buku kalian di halaman halaman 46. Silakan dibuka. Ada di situ teks yang di buku sama dengan teks yang di sini sama, ya. Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakannya. Ayo Jaki, silakan baca, suaranya yang keras ya.
belajar dan belajar di rumah sendiri. Ya, jadi nanti tugasnya bisa bagikan. Kita kerjakan hari ini nanti, tapi setelah itu Bu Guru minta kamu bawa pulang karena kenapa nanti buat latihan kamu belajar di rumah. Ya, ada itu dikerjakan. Ya, baik, di sini Bapak menyajikan sebuah teks informasi penting, teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Ya, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan teks tersebut. Silakan, Eza. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga di dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut dengan sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu perjalanannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksediaan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh biasa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau aliran atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Ya, baik, dari teks yang sudah dibacakan oleh teman kalian, di situ dijelaskan bahwasanya listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Nah, tidak menutup kemungkinan, ya, semuanya itu serba menggunakan listrik. Bahkan nanti, ya, di masa depan itu seperti kendaraan-kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, itu semuanya menggunakan listrik. Kenapa? Itu karena apa? Selain dia mengurangi pencemaran udara, juga mengurangi polusi. Ya, di situ. Kemudian di sini dijelaskan juga listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut dengan mati lampu. Nah, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Kayak misalkan kalian sedang mengerjakan tugas PR di rumah, ya, tahu-tahu mati lampu, ya, pada malam hari. Kira-kira selesai nggak tugasnya? Enggak, ya. Ya, karena apa? Karena tugasnya tidak bisa kita lihat. Karena apa? Ruangannya menjadi gelap.
Kemudian di situ juga dijelaskan bahwasanya kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar, menghindari terjadinya mati lampu. Nah, tadi disebutkan situ ada faktor luar dan ada faktor dari dalam. Yang faktor dari luar yaitu adanya gangguan alam seperti petir, pohon, tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan. Ya. Kemudian dari faktor dalamnya yaitu dari berbagai rangkaian atau komponen listrik yang bermasalah. Itu makanya ada toto tanpa kita duga, ya kita lagi asik misalkan nonton TV toto mati lampu. Nah biasanya itu ada perbaikan ya di gardu pusat ataupun di di PLN nya seperti itu. Oke. Lanjut dari sini Bapak mempunyai video pembelajaran, bisa kalian simak video berikut. Untuk kualitas video terbaik, kita video ini di 720 sampai 4K ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, tema 4 subtema 1 pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah klik channel ini. Nah di video ini kita akan melanjutkan tema 4 subtema 1 pembelajaran 6. Simak baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah untuk pada PPKN-nya yaitu 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Untuk pada Bahasa Indonesia yaitu 3.2 menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sekarang kita baca teks ini ya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat ilustrasi gambar ini ya. Berdasarkan ilustrasi gambar ini, maka yang pertama sekali itu listrik dibangkitkan melalui pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik akan dialirkan melalui jaringan transmisi, barulah dia sampai ke gardu induk. Dari gardu induk, listrik akan didistribusikan melalui jaringan distribusi yang kita kenal dengan istilah tiang listrik. Kemudian dari jaringan distribusi ini akan dialirkan ke rumah kita. Nah, sampai di rumah kita kadang terjadi pemadaman listrik kan? Nah, apa penyebabnya ya? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama bisa disebabkan oleh petir. Petir ini menyambar gardu induk sehingga gardu induk ini terbakar. Kemudian bisa menyebabkan mati lampu. Nah, penyebab yang kedua yaitu kita lihat di gambar ini adanya kebun yang tumbang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh angin kencang, pohon yang terlalu atau pohon tersebut terlalu rindang sehingga mengenai kabel listrik. Hal ini juga menyebabkan gangguan terhadap jaringan listrik yang menyebabkan mati lampu. Yang ketiga yaitu penyebabnya pekerjaan dari sumber lain. Contohnya nih, kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak, yang kemudian berujung pada gangguan pada jaringan. Yang keempat yaitu bisa disebabkan oleh binatang. Misalnya binatang bertengger di atas tiang listrik, atau binatang memanjat peralatan krusial seperti transformator dan setting yang menyebabkan terjadinya gangguan sehingga membuat listrik mati. Yang kelima adanya pembalian. Nah, terkadang pembalian
atau pengeboran tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah, sehingga jaringan ini terganggu yang bisa menyebabkan listrik mati. Sekarang sudah paham kan penyebab mati lampu? Nah, penyebab lainnya silahkan cari di rumah ya. Sekarang kita lanjut untuk membaca teks eksplanasi ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Lanjut kita baca paragraf kedua ya. Perusahaan listrik atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau balian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, setelah kita membaca teks ini, kemudian kita jawab ya pertanyaan yang ada di buku halaman 46 ya. Silakan dicek bukunya masing-masing. Kita lihat pertanyaan pertama ya. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Nah, gagasan utama dari bacaan di atas adalah faktor penyebab mati lampu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Nah, bisa jawab tidak? Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Tadi kita sudah membaca teksnya. Jadi faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Nah, faktor ini bisa berpengaruh dari luar dan dari dalam. Contoh dari luar, gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi karena adanya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, kita sebagai warga masyarakat, cara kita mencegahnya adalah yang pertama kita bisa memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. Apalagi kalau di jalan-jalan kan nampak pohon-pohon yang besar atau nampak pohon-pohon yang rindang, jadi kita bisa laporkan ke PLN. Atau bisa kita potong sendiri. Nah, yang kedua, kita tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik. Ini tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh merusak jaringan listrik dengan sengaja. Nah, yang keempat, kita bisa melarang anak bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berseri ini ya. Tapi Oke. Baik. Anak-anak, dari video pembelajaran
Bapak tampilkan sama kalian. Dari situ dijelaskan bahwasanya ada pendistribusian listrik, ya, mulai dari listrik di pusat, kemudian di gardu listrik, kemudian ke jaringan, ke tiang-tiang listrik, dan disalurkan ke rumah-rumah kalian, ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan kembali video pembelajaran sistem pendistribusian listrik, ya. Kenapa kok bisa mati lampu, Pak? Simak baik-baik videonya. Pada zaman modern ini, kebutuhan akan listrik sudah merupakan kebutuhan pokok manusia. Contohnya saja dalam hal penerangan. Nah, tahukah kamu kenapa listrik di tempatmu padam? Sebelum kamu marah-marah sama PLN, mari kita lihat alur bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan kamu bisa ngecas HP-mu. Jadi, listrik dibangkitkan dari beberapa pembangkit listrik yang terdiri dari PLTE, PLTU, PLTA, dan untuk pembangkit lainnya yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Pastinya kamu gak nyaman kan kalau suara bising dari gerbong mesin-mesin pembangkit listrik selalu terdengar. Makanya lokasinya jauh, sehingga dibutuhkan jaringan yang panjang dari pusat pembangkit listrik agar listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa listrik itu padam? Padam listrik itu ada dua kategori. Yang pertama, karena adanya gangguan. Yang kedua, karena adanya pemeliharaan yang membutuhkan padaman listrik. Saat padam listrik karena gangguan seperti jaringan kena pohon, tertabrak kendaraan lain, maupun hal lainnya, itu semua meluar kendali PLN. Dan tahukah kamu, penyebab paling banyak gangguan adalah karena pohon. Ya, oleh karena itu, pemangkasan pohon selalu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik. Sedangkan pemadaman listrik alat pemeliharaan, PLN terpaksa bekerja dalam keadaan padam untuk keselamatan personel PLN. Dan perlu juga diketahui loh, PLN juga mengalami kerugian-kerugian apabila listrik padam. Karena sudah bahan bakar buat matikan listrik, tapi tak tersalurkan. Sehingga saat padam, PLN akan berusaha menormalkan secepat mungkin. PLN memiliki pusat pengaturan penyaluran dan pendistribusian listrik di mana sistem kelistrikan dipantau dan dimonitor selama 24 jam non-stop. Jadi, ketika listrik padam di sekitarmu, segera hubungi call center PLN di 123 dan informasikan kondisi listrik di sekitarmu. Karena tidak semua dapat termonitor oleh PLN. Mari kita sama-sama jaga pendistribusian listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, baik. Tadi di akhir video dijelaskan bahwasanya kita sebagai konsumen atau pengguna listrik, ya, wajib bagi kita untuk memelihara dan menjaga pendistribusian listrik, ya, supaya apa? Supaya bisa tersalurkan secara merata, ya, baik itu yang ada di pelosok ataupun yang ada di kota, seperti itu. Ya, dari kedua video pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, ya, dan kalian menyimaknya, tadi Bapak sudah membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Kalian bisa kerjakan
Buka buku kalian halaman 47. Sudah? Di situ diminta kamu membaca kembali teks yang ada di halaman 46. Kemudian nanti kalian cari ya apa judulnya, kemudian pernyataan umumnya apa, lalu deretan penjelas, dan kemudian kesimpulan atau pendapat dari kalian. Kalian bisa kerjakan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan.
Sudah selesai? Sudah? Ayo 5 menit lagi. Ya, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, Bapak minta salah satu ya perwakilan masing-masing dari putra dan putrinya nih. Ya, dari anak lakinya satu, kemudian anak perempuannya satu untuk maju ke depan mempresentasikan ya hasil jawaban dari tugas kalian yang sudah Bapak berikan. Untuk anak perempuan terlebih dahulu, Pak Hira silakan maju. Ya, bacakan jawabanmu dari yang judul dulu. Judulnya apa? Judulmu apa itu di situ? Baca. Hah? Judulmu apa itu? Baca. Lampu. Judulnya apa itu? Ya, kemudian pernyataan umum di paragraf 1 apa?
Jawabanmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang dan didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Ya, kemudian di paragraf kedua di deretan penjelas apa jawabanmu? Perusahaan listrik negara PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Ya, terus selanjutnya di simpulannya dan pendapat dari kalian apa? Dari kamu tuh di paragraf 1. Listrik merupakan bagian terpenting di dalamnya kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan karena tanpa adanya listrik maka kehidupan manusia akan terganggu. Ya, betul yang dijawab sama Fahira? Betul. Ya, tepuk tangan buat Fahira. Oke, selanjutnya perwakilan dari anak laki-laki. Siapa ya? Badai. Ayo, Badai, maju sini. Bacakan hasil jawabanmu depan teman-teman sini. Baca yang kencang. Apa judul dari halaman 1 tadi yang kamu baca? Mati lampu. Ya, kemudian pernyataan umumnya di paragraf 1 apa? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kemudian deretan penjelasannya di paragraf kedua apa? Perusahaan listrik negara PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Ya, kemudian di kesimpulannya apa? Di paragraf 1 yang kamu tulis. Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan karena tanpa adanya listrik maka kegiatan manusia akan terganggu. Ya, betul jawaban dari Badai? Betul. Ya, tepuk tangan buat Badai. Oke. Dari jawaban teman-teman kalian, ya, dari Badai, kemudian dari Fahira, ya, bahwasanya memang penting ya nak, listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya, dan itu memang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Apa ulangi sekali lagi nih ya, kalau tidak adanya listrik maka kehidupan kita akan sangat terganggu dan semuanya pasti akan menjadi gelap. Kita tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas kita baik di rumah, ya, sekolah, terus di perkantoran, kemudian di lingkungan masyarakat. Semua aktivitas pasti akan terganggu dan bisa mungkin terjadi kita terhenti kegiatan kita, ya. Karena apa? Ya karena itu dengan globalisasi ini mengikuti perkembangan zaman, ya, makin kesini teknologi sudah semakin canggih, ya, dimana semua perkembangan teknologi ini hampir semuanya itu menggunakan listrik. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai listrik? Tidak? Nah, kali gitu ada yang mau ditanya, Pak, kok ada yang meledak, Pak, atau hubungan arus pendek gitu. Itu kenapa, Pak? Gitu. Ya. Ada? Ada ya. Nah, untuk hubungan arus pendek itu kita sudah pelajari di minggu kemarin. Oke, baik, lanjut. Ya, sebelum kita lanjut di pertemuan nanti yang akan datang, di sini Bapak mempunyai tugas buat kalian di rumah. Ya, kalian membuat peta konsep tentang proses penyaluran listrik dengan menggunakan potongan gambar yang telah disiapkan. Ya, potongan-potongan gambar
Ya, yang kemarin sudah Bapak bagikan sama kalian itu akan menjadi proyek kalian di rumah. Ya. Setelah kalian pulang sekolah hari ini sampai di rumah, kalian bisa kerjakan tugas proyek kalian. Ya, kalian buat peta konsep tentang pendistribusian listrik, kemudian kalian tuliskan di situ. Ya, faktor luar dan faktor dalam apa saja yang mengganggu pemadaman listrik, seperti itu. Ya, apa saja Pak bahan-bahannya? Ya, ini potongan-potongan gambar yang sudah Bapak bagikan kemarin ya. Kalian nanti susun sehingga menjadi satu kesatuan pendistribusian listrik yang utuh. Nah, perlengkapan dan peralatan yang kalian butuhkan yaitu ada karton, kemudian lem, ya, kemudian alat tulis, kemudian potongan-potongan gambar, gunting, ya, bisa menggunakan spidol ataupun bisa menggunakan kertas origami. Ya, nanti kamu akan hias itu, ya. Oke, baik anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwasanya listrik merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan, karena tanpa adanya listrik maka kegiatan manusia akan terganggu. Ya baik, di sini Bapak mempunyai soal evaluasi. Ya, tapi sebelum kita lanjut untuk mengerjakan soal evaluasi kita hari ini, ada yang ingin tanyakan nggak? Ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tuliskan soal evaluasi tersebut di lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit.
4 dan nomor 5. Oke, sudah? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah,
Silakan kalian rapikan alat tulis kalian, buku kalian, masukkan semuanya ke dalam tas. Tidak ada yang ketinggalan di dalam kelas, baik itu di atas meja ataupun di laci meja kalian. Silakan. Di pertemuan yang akan datang, jangan lupa itu ya, yang tadi tugas yang Bapak berikan pada kalian, yang kalian nanti akan kerjakan di rumah, ya. Besok harus sudah jadi tugas kalian, jelas ya? Duduk siap. Ya, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasa sebelum pulang. Di mana doa pulang akan dipimpin oleh Haji. Silakan Haji. Ya, yang rapi nanti boleh pulang dulu. Sesampainya nanti kalian di rumah, tidak ada yang main ataupun keluar-keluar memakai seragam ya. Jadi begitu pulang langsung pulang, tidak ada yang main-main dulu. Jelas ya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pola makan, serta ikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kondisi badan supaya kalian tetap fit dan semangat belajar. Oke? Dari barisan itu silakan. Ya, hati-hati ya. Pulang. Jadi ya ini ya. Lanjut bahasan sini. Ganti bajunya dulu kalau mau main. Ya, silakan. Hati
hati-hati di jalan. Yang belum dijemput tunggu nanti sampai dijemput dulu ya. Waalaikumsalam.